Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 15 dan nomor 16 ya, terkait dengan materi konjugat, modulus, dan argumen pada bilangan kompleks. Tentukan konjugat, modulus, dan argumen dari bilangan kompleks di soal nomor 15 dan nomor 16. Oke, kita ke soal nomor 15 ya. Bilangan kompleksnya adalah 4, negatif 3. Berarti di sini X-nya 4, Y-nya min 3. Kalau kita nyatakan dalam bentuk Kartesius, yaitu ya bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan 4 min 3i. Nah, tugas kita yang pertama adalah menentukan konjugat. Ya, konjugat itu adalah bentuk sekawan. Untuk menentukan bentuk sekawan dari bilangan kompleks ya, caranya cukup mudah, yaitu tinggal kita ubah saja tanda pada bagian imajinernya di sini. Jadi kalau semula di sini tandanya negatif, ya, bentuk sekawannya itu menjadi bertanda positif. Oke, langsung ya. Jadi untuk soal nomor 15, bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan 4 min 3i. Maka bentuk sekawannya ya notasinya adalah Z bar. Z bar itu akan sama dengan 4 plus 3i. Oke. Tugas kita yang kedua adalah menentukan modulus ya. Modulus itu simbolnya adalah R. Rumusnya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi sekali lagi, X di sini menyatakan bagian real, kalau Y itu menyatakan bagian imajiner ya. Oke, langsung saja ini kita masukkan. Berarti nanti R itu akan sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ya. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Kemudian min 3 kuadrat itu sama dengan 9. 16 ditambah 9, 25. Ya. Akar 25 itu sama dengan 5. Berarti modulusnya adalah 5. Gampang ya. Selanjutnya kita akan menentukan argumen. Nah, argumen itu adalah sudut yang dibentuk oleh bilangan kompleks terhadap sumbu real ya, terhadap sumbu mendatar. Ini kalau kita bicara bidang kompleks ya. Nah, bidang kompleks itu seperti ini. Ini adalah sumbu real, kemudian di sini adalah sumbu imajiner ya. Ada satu hal penting yang harus kita ingat ketika adik-adik mau menentukan argumen dari sebuah bilangan kompleks. Yang namanya bilangan kompleks itu tidak hanya terletak di kuadran 1 ya. Jadi kuadran 1 itu di sini. Antara sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 itu terletak di sini antara sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian ini adalah kuadran 3 ya, terletak di antara sudut 180 sampai dengan 270 derajat. Lalu yang di sini adalah kuadran 4. Sudutnya nanti terletak antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, 360 derajat itu kan kembali ke semula, kembali ke sudut 0 derajat. Oke. Nah, ciri bilangan kompleks terletak di kuadran 1, yaitu ketika bagian real dan bagian imajinernya bertanda positif. Ya, X-nya positif, Y-nya positif. Nah, atau kita kembali ke sini. Untuk soal nomor 15, berarti X-nya di sini positif, kemudian Y-nya negatif. Nah, kira-kira terletak di kuadran berapa? 4,-3 itu terletak di kuadran 4. Jadi ya, karena X-nya ya bagian realnya positif, sementara bagian imajinernya adalah negatif. Nah, maka nanti bilangan kompleksnya ya, itu akan terletak di kuadran 4. Nah, untuk menentukan sudut di kuadran 4 itu ada rumusnya tersendiri. Ya. Jadi kalau di kuadran 1 itu theta. Kalau di kuadran 2 berarti nanti 180 derajat dikurang theta. Kemudian kalau di kuadran 3 berarti nanti 180 derajat ditambah theta. Nah, kalau di kuadran 4 berarti nanti sudutnya adalah 360 derajat dikurangi dengan theta. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menentukan theta? Untuk menentukan theta, ya, kita menggunakan pendekatan trigonometri tangen, yaitu tangen theta. Ya, untuk tetanya sendiri berarti tangen inverse dari Y per X. Ya, tangen inverse dari bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Nah, untuk nilai Y dan X ya, ini kita ambil nilai positifnya. Contoh, kalau di sini kita punya 4,-3,
ketika kita menghitung theta, ya Dek ya, maka yang kita ambil adalah nilai positifnya. Jadi theta itu bukan tangen inverse negatif 3/4, melainkan tangen inverse dari 3/4. Begitu. Kita langsung aja ya. Jadi untuk soal nomor 15 ya, kita akan hitung dulu tetanya berapa. Theta itu akan sama dengan tangen inverse dari 3/4 ya, bukan min 3/4, melainkan 3/4. Nah, berapa tangen inverse dari 3/4? Jawabannya adalah 37 derajat. Ini sudut istimewa ya. Jadi ada sudut 0 derajat, 30 derajat, ya kan, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, ini matematika SMP. Nah, theta di sini itu terletak di kuadran 1. Ya kan? Sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, berhubung bilangan kompleksnya terletak di kuadran 4, ya, berarti argumennya bukan theta, melainkan theta 4, ya. Jadi kita tuliskan saja theta 4 supaya tidak bingung. Nah, theta 4 itu rumusnya adalah 360 derajat dikurangi dengan theta. Atau ini mau ditulis theta 1 juga boleh ya. Jadi theta 4 itu sama dengan 360 derajat dikurangi theta 1. Berarti 360 derajat dikurangi 37 derajat ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 323 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi modulusnya 5, argumennya 323 derajat. Sudutnya terletak di kuadran 4 ya, antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya, supaya semakin paham. Di sini kita punya bilangan kompleks yaitu min 2, min 2 ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk kartesius menjadi Z sama dengan min 2 min 2i ya. Maka tugas kita yang pertama adalah mencari konjugat. Kita tulis dulu. Z sama dengan min 2 min 2i. Berarti konjugatnya adalah min 2 plus 2i. Nah, kalau ini gampang ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan modulus ya. Untuk menentukan modulus berarti R itu akan sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kita punya min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ya. Ini akan sama dengan akar 4 ditambah 4. Berarti 4-nya ada 2, bisa kita tulis menjadi akar 2 kali 4 ya. 4-nya bisa kita keluarkan dari dalam akar menjadi 2 ya kan. Berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Nah, ini modulusnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan argumen. Nah, bilangan kompleksnya adalah min 2, min 2. Berarti X-nya negatif ya kan, Y-nya juga negatif. Nah, ketika X-nya negatif, Y-nya negatif, maka dapat disimpulkan ya, argumennya pasti nanti terletak antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Karena bilangan kompleks ini terletak di kuadran 3. Jadi ya. Nah, langkah-langkahnya sama. Oke, mungkin ini saya bersihkan aja ya. Jadi, kita akan hitung dulu tetanya ya. Theta adalah tangen inverse dari Y per X ya. Bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Yang kita ambil adalah nilai positifnya ya. Jadi yang kita ambil adalah nilai positifnya. Sehingga theta itu akan sama dengan tangen inverse dari 2/2 ya. 2/2 itu 1. Berarti theta sama dengan tangen inverse dari 1. Sudut berapa yang nilai tangennya sama dengan 1? Jawabannya adalah 45 derajat. Tetapi argumennya itu bukan 45 derajat. Ya, karena bilangan kompleks min 2, min 2 ini terletak di kuadran 3. Jadi ya. Nah, ini tadi. Jadi terletak di kuadran 3. Berarti untuk menentukan argumen ya, kita gunakan rumus yang ini, 180 derajat ditambah dengan theta. Jadi di sini bisa kita tulis theta 3
Ya, jadi sudut atau argumen bilangan kompleks yang terletak di kuadran 3 adalah 180 derajat ditambah dengan theta 1. Nah, ini boleh kita tulis theta 1 ya. Akan sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. Ini jawabannya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 15 dan nomor 16. Terima kasih.